Pak Imam. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Pak Imam. Sepertinya ini semangat banget ya hari ini. Insya Allah. Insya Allah. Ya Ibu, hari ini saya nanti akan observasi kegiatan coaching Ibu ya. Iya. Ibu nanti akan jadi sebagai coach, Pak Usmannya nanti sebagai coachee gitu ya Bu ya. Nah, sebagai awalan ini nanti saya akan mengajak diskusi Ibu tentang rubrik penilaian ya. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan atau yang kita diskusikan sebelum Ibu melakukan coaching ya Ibu ya. Nah Ibu sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Nanti itu diharapkan Ibu selama melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Nah terus nanti diharapkan juga Ibu sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Betul sesuai gitu ya Bu ya? Nah Ibu lanjut untuk pertanyaan pertama nih. Nanti selama kegiatan coaching kira-kira kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan lagi? Jadi nanti pada saat proses coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu presence, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti presence ya Bu, saya kehadiran penuh ya, terus mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot. Berbobot itu ya Bu ya. Nah kira-kira untuk spesifik observasi apa yang nanti perlu saya analisa Bu dari kegiatan coaching Bu? Iya, jadi nanti kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu bagaimana saya bisa mendengarkan aktif kepada coachee dan saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Itu yang paling penting juga sih ya Bu ya. Itu yang spesifik. Terus kira-kira ini pertanyaan terakhir, indikator apa yang ingin dikembangkan Bu? Iya, jadi pada saat coaching nanti indikator yang ingin saya kembangkan itu saya ingin coachee itu nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, kemudian dia juga bisa menemukan langkah-langkah yang tepat gitu untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Jadi coachingnya diharapkan bisa menemukan sendiri gitu ya. Nanti Ibu solusi. Tinggal hanya mengarahkan atau membimbing atau mencari titik temu dari masalahnya itu ya Bu ya, kira-kira gitu ya. Oke, gitu Bu, demikian kegiatan pra observasi kita, diskusi kita. Nanti kita lanjutkan dengan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya. Terus nanti setelah kegiatan coaching kita akan ketemu lagi bagaimana perasaan Ibu atau bagaimana apa yang sudah dapat Ibu dari kegiatan praktek coaching nanti ya. Oke gitu. Terima kasih Ibu. Mari. Ya sama-sama Pak. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Usman. Salam Ibu. Iya, gimana nih Pak kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat juga nih Pak. Amin. Ya, katanya Pak Usman ada yang ingin disampaikan ke saya nih. Iya, Bu Sri. Jadi Ibu ingat ini kan ya, si Fauzan ya. Fauzan ya. Anak yang biasa kalau Fauzan ini banyak laporan kan, sering menjahili temennya. Kemudian ya banyak kasus lah ya. Artinya dengan tindakan-tindakan dan perlakuannya si Fauzan ini ya banyak anak-anak yang akhirnya laporan bukannya laporan ke saya, artinya merasa terganggu ya jahilnya ya, kemudian bicaranya juga agak kasar ya bahasanya dan segala macam. Itu sih masalah yang coba saya pengen diskusikan dengan Ibu nih hari ini gitu. Oh jadi masalah kenakalannya Fauzan ya. Jadi yang bisa saya simpulkan itu Pak Usman ini ingin menyampaikan atau mendiskusikan terkait permasalahan Fauzan ini ya. Jadi memang saya pengen ingin agar masalah Fauzan ini bisa bisa kita coba tindak lanjutin ya. Karena memang kan nggak mungkin kita membiarkan Fauzan ini terus melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu gitu. Apalagi banyak teman-temannya yang sudah laporan seperti itu. Baik Pak Usman. Jadi dengan pembicaraan kita nanti nih, kira-kira tujuan Pak Usman ini apa nih dari kegiatan coaching kita ini nih, yang ingin dicapai dari
kegiatan coaching kita ini? Ya, saya sih inginnya gitu atau berharapnya bahwa ada tindakan khusus ya untuk Fauzan ini untuk bisa mencari solusi dan jalan keluar agar Fauzan ini bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Oh, baik. Jadi Pak Usman ini ingin berdiskusi gitu ya terkait bagaimana nih menangani Fauzan agar Fauzan ini punya bisa ditangani dengan intensif gitu terkait dengan kenakalannya gitu ya. Kita pengen ada perubahan lah gitu. Iya. Baik. Jadi ada perubahan terkait perilakunya Fauzan ya. Betul, itu yang diingat oleh Pak Usman. Baik, nah kira-kira Pak Usman punya ini enggak ada hal yang bisa Pak Usman kemukakan terkait apa sih yang bisa dilakukan kira-kira untuk membuat si Fauzan itu perilakunya tuh menjadi baik gitu loh, berubah. Iya, sebenarnya saya juga sudah berupaya ya. Salah satu upaya saya itu yang pertama saya coba menghubungi orang tuanya nih. Untuk apa saya menghubungi orang tuanya? Ya pertama saya pengen cari informasi terkait perilaku Fauzan di rumah seperti apa. Jadi kan kalau memang kita hadirkan orang tua kemudian kita diskusi dengan orang tua, kita akan punya informasi lah atau data lah bagaimana kemudian nanti kita coba sinkronkan dengan kondisi dia di sekolah. Jadi tujuan saya itu pertama mencoba menghadirkan orang tua, kita coba pengen diskusi dan saya lebih banyak tanya sih nanti kepada orang tuanya, kira-kira Fauzan ini kalau di rumah seperti apa, interaksi dengan ibu bapaknya, interaksi dengan kakaknya, dan pokoknya dengan lingkungannya lah gitu, seperti itu. Jangan-jangan atau barangkali mungkin tindakan atau perilaku Fauzan di sekolah itu juga ada imbas atau akibat atau sebab dari sekolah, dari rumahnya, seperti itu. Iya. Itu yang sudah saya lakukan. Iya. Jadi sebetulnya Pak Usman ini sudah melakukan hal-hal yang bisa istilahnya upaya bagaimana sih bisa membuat Fauzan ini lebih baik gitu dengan cara tadi mencoba menghubungi orang tuanya, kemudian melihat latar belakang yang mungkin ada apa sih di keluarganya, seperti itu. Nah, ternyata setelah Pak Usman melakukan hal itu, kira-kira perubahan yang terjadi itu signifikan atau tidak nih kalau menurut Pak Usman? Ya sebenarnya masih panjang ya proses yang harus saya lakukan sih Bu ya. Selain kita hadirkan orang tua, kita juga harus kolaborasi lah dengan beberapa pihak gitu ya, terutama siswaan, kemudian guru BP-nya, kemudian nanti juga sampai ke kepala sekolah sih nantinya gitu ya. Karena memang kan saya pikir Fauzan ini butuh penanganan khusus gitu. Dia butuh penanganan khusus, atau bisa juga kita bisa simpulkan bahwa Fauzan ini siswa atau murid yang istilahnya berkebutuhan khusus. Maka perlu kita coba cari langkah-langkah atau tindakan yang memang beda nih dengan siswa-siswa yang lain. Bagaimana caranya biar Fauzan itu bisa berubah dengan cara-cara yang memang tidak ekstrim atau segala macam lah seperti itu. Nah, jadi tadi langkah-langkah yang akan Pak Usman rencanakan itu kira-kira kapan nih akan dilakukan nih? Secepatnya ya, saya awal tuh pengen hadirkan orang tua dulu untuk seperti saya sampaikan tadi ya, untuk mendata, kita mencari informasi, kemudian kita bicara dengan kesiswaan, kemudian dengan guru BP dan kepala sekolah untuk membuat langkah-langkah kan itu ya. Nah, salah satu langkah-langkah itu mungkin kita coba sampaikan juga kepada guru-gurunya nanti yang mengajar bagaimana cara pola mengajar mereka khusus kepada Fauzan gitu ya. Biasa misalnya dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, atau dengan apalah gitu. Seperti itu. Nah, mungkin hari inilah kita coba nanti untuk diskusikan itu semua. Baik, jadi mulai hari ini nih ya, mulai hari ini Pak Usman akan mengimplementasikan itu ya, rencana-rencana yang akan dilakukan. Baik, nah sekarang terkait dengan rencana yang akan dilaksanakan tersebut, kira-kira nanti Pak Usman ini akan melakukan kolaborasi dengan siapa nih kira-kira nih untuk bersama-sama bertanggung jawab terkait permasalahan Fauzan ini? Iya, tadi sudah saya singgung sih sebenarnya dengan orang tua, kemudian dengan guru BP, kesiswaan, dan juga kepala sekolah. Fungsinya apa? Ketika kita coba berkolaborasi dengan
para pimpinan dan staf-staf yang mungkin punya wewenang dan punya kebijakan ya. Nah, nanti bisa muncul program atau kegiatan yang memang khusus bisa dihadirkan program-program dan kegiatan untuk siswa-siswa yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, ini langkah saya tuh, kenapa sih kita coba berkolaborasi dengan pihak-pihak itu. Oh, baik. Jadi sebetulnya rencana Pak Usman itu sudah bagus ya, bagaimana akan menangani siswa yang bermasalah tersebut dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan ya secara langsung. Ada tadi guru wali kelasnya mungkin, kemudian guru BK, ya ada kepala sekolah juga. Baik, sudah bagus sekali Pak Usman ya, maaf ya. Jadi sudah bagus sekali, sudah ada kolaborasi juga, sudah menyampaikan juga hal-hal yang bisa memperbaiki nanti perilaku dari si Fauzan ini. Kemudian sudah ada konfirmasi juga dengan orang tuanya. Wah, sepertinya permasalahannya itu sudah bisa diatasi nih sama Pak Usman nih ya. Ya, mudah-mudahan lah, insya Allah gitu. Gimana nih setelah menyampaikan persoalan nih yang sedikit menggelitik ini terkait Fauzan nih, setelah kita coaching ini nih Pak? Ya, saya jadi lebih lebih antusias ya, lebih antusias dan lebih semangat lah sebenarnya. Ketika saya coba sudah mencurahkan kepada ibu ya, artinya saya seperti mendapatkan sebuah motivasi lah dan dukungan gitu ya, sehingga ini bisa saya langsung bisa kerjakan nanti. Gitu. Baik, seperti itu. Baik. Ya. Jadi rencana-rencana Pak Usman ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, terutama terkait dengan si Fauzan ini ya. Mudah-mudahan dengan tadi rencana-rencana yang sudah Pak Usman terapkan atau langkah-langkah yang nanti akan dilakukan untuk menangani Fauzan ini dapat terlaksana dengan baik, semuanya berjalan lancar, dan insya Allah mudah-mudahan Fauzan ini benar-benar menjadi anak yang baik lagi, lebih baik lagi. Amin. Setelah dilakukan tindakan oleh Pak Usman. Ya. Rasanya cukup ya Pak Usman ya pembicaraan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama-sama lega nih ya Pak Usman ya. Alhamdulillah lega saya udah. Baik. Kalau gitu kita akhiri ya Pak Usman ya. Iya Bu, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, gimana tadi? Halo Pak Imam, Alhamdulillah sudah melakukan coaching ya? Iya betul, tadi sudah coaching dengan Pak Usman. Sesuai dengan apa yang kita sepakati tadi, setelah kita melakukan coaching, Ibu melakukan coaching maksud saya, kita akan ada diskusi kembali ya Bu ya, pasca ini tadi saya sudah mengobservasi dan pasca kegiatan coaching tadi. Ya Ibu, saya ini ada beberapa pertanyaan ya, ada yang kita omongkan. Terus menurut Ibu gimana tadi keberlangsungan coachingnya? Apakah indikatornya yang Ibu inginkan? Tadi Ibu kan menginginkan dapat hadir secara penuh ya. Terus yang kedua pertanyaan berbobot kalau nggak salah ya Bu ya. Setelah kegiatan sama mendengarkan aktif ya. Setelah kegiatan coaching tadi gimana Bu rasanya? Dan terpenuhi belum indikator yang ingin dicapai? Saya merasanya sih sudah ya Pak ya. Tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta itu. Jadi saya tadi menanyakan tujuan dari coaching itu kepada coaching, kemudian saya juga tadi sudah menanyakan juga permasalahan yang perlu diidentifikasi oleh si coaching, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching untuk mengatasi permasalahannya, dan saya juga sudah menanyakan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching nanti pada saat melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coaching gitu Pak. Iya, sepakat Bu. Jadi di catatan saya Ibu benar tadi sudah melaksanakan alur tirta itu sudah sesuai. Terus sesuai catatan saya juga Ibu ternyata sebenarnya sudah sih melakukan apa yang ingin Ibu sampaikan di awal tadi ya, di supervisi tadi, bahwa Ibu pengen hadir secara penuh, aktif mendengar, terus memberikan pertanyaan berbobot, dan saya rasa Ibu tadi sudah melakukan semuanya ya. Jadi kayaknya sudah semuanya. Terus tapi mungkin pasti Ibu ada rencana lah untuk mengembangkan keterampilan Ibu dalam melakukan coaching. Nah, kira-kira apa lagi gitu Bu? Atau mungkin ada yang perlu didalami lagi dari ketiga itu menurut Ibu? Iya.
Jadi saya ingin mengembangkan keterampilan lebih ya Pak terkait dengan coaching ini, terutama nanti kedepannya sebagai coach itu saya ingin lebih lagi menjadi pendengar yang aktif itu. Kemudian saya bisa menyampaikan lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga dapat menggali coach untuk menemukan apa langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Itu yang ingin sekali saya kembangkan. Jadi menjadi pendengar yang aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa. Padahal tadi udah bagus dan ternyata masih pengen dikembangin. Masih, iya betul. Ya, itu aja kayaknya Bu. Semangat tetap belajar. Saya juga terus belajar jadi coach yang baik untuk tidak hanya dalam praktek ini tadi, jadi dengan teman-teman yang lain juga di sekolahan dengan anak-anak dan seterusnya. Ya, itu kira-kira ini sudah di ujung diskusi kita, Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Gitu saja saya cukupkan ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mari.